مرحبا أهلا النوادي. قال مؤلف رحمه الله فصل وأما الدعاء على أعضاء الوضوء فلم يجئ فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال الفقهاء يستحب فيه دعوات جاءت عن السلف وزادوا ونقصوا فيها. Al-Imam An-Nawawi rahimahumullah, muallif daripada kitab yang kita baca, Al-Adhkar An-Nawawiyah, beliau menjelaskan satu fasal tentang doa yang dibaca ketika kita sedang berwudu. Mulai dari sebelum mencuci tangan sampai mencuci kaki. Ada doa-doa yang diajarkan oleh para fuqaha dan para ulama. Al-Imam An-Nawawi rahimahumullah yang lahir tahun 631 Hijriah, meninggal pada tahun 676 Hijriah, beliau mengatakan dalam fasal tersebut, wa amma du'a 'alal a'dha'il wudu falam yaji fihi syai'un 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pernyataan yang sangat menarik. Beliau awali dengan penjelasan bahwa doa yang dibaca ketika kita sedang berwudu tidak bersumber dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan dari Nabi doa-doa tersebut. Ini pendapatnya Al-Imam Nawawi. Beliau mengatakan bahwa doa ketika kita memulai wudu, mencuci anggota-anggota wudu, falam yaji fihi syai'un anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada riwayat sedikit pun yang menjelaskan tentang doa tersebut, kata Imam Nawawi. Kemudian Imam Nawawi melanjutkan, waqad qala al-fuqaha'u, dan sungguh para ahli fikih mereka berpendapat yustahab, dianjurkan, fihi da'awatun ja'at anis salaf, untuk membaca doa-doa tersebut di saat kita sedang berwudu. Kenapa Imam Nawawi tidak menyalahkan? Kan sekarang ada pemahaman yang mengatakan segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu tidak boleh kita lakukan. Nah, ini memahami hadis secara tekstual tapi tidak memahami secara kontekstual. Pertama, cara memahami hadis itu bukan satu hadis kemudian kita simpulkan hukum, bukan seperti itu. Dan itu bukan metode yang diajarkan oleh para ulama terdahulu. Tidak ada para ahli fikih, para ahli usul fikih menetapkan satu hukum menggunakan satu hadis, tidak ada. Pasti lebih di atas satu hadis. Sehingga mereka kumpulkan daripada bermacam-macam sumber, Al-Quran, juga hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian dari sisi historis juga dilihat asbabun nuzulnya, asbabul wurudnya. Kemudian lihat dari sisi bahasa lugawiyah. Seluruhnya itu sudah dikumpulkan, baru disimpulkan hukumnya seperti apa gitu. Jadi jelas tidak ada riwayat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang doa ketika sedang berwudu. Namun dianjurkan oleh para fuqaha karena tidak ada larangan. Kalau ada larangan, Nabi mengatakan di dalam wudu tidak boleh membaca doa, maka pasti ditinggalkan oleh para fuqaha. Namun jika tidak ada larangan, mereka mencari hadis yang lain, sumber yang lain. Mereka temukan ternyata bahwa di saat berwudu, daripada kosong waktu kita menghayal kemana-mana, maka lebih afdol diisi dengan
doa. Karena perintah doa itu kapan saja, di mana saja. Ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Mintalah segala sesuatu padaku, pasti aku ijabah. Bagaimana kiranya wudu ini ibadah? Wudu ibadah. Kita menyisipkan doa di dalam ibadah lebih diharapkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama meletakkan doa yang sangat indah di saat kita sedang berwudu. Dan bukan ulama-ulama sembarangan. Imam Ghazali, Hujjatul Islam, punya juga doa-doa ketika sedang berwudu di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah yang lahir 450 Hijriah, meninggal 505 Hijriah. Kemudian Imam Nawawi mengatakan para fuqaha, orang-orang yang ahli fikih, man yuridillah bihi khaira yufaqihu fid din. Siapa orang yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah berikan ia paham terhadap agamanya. Nah, faqih dari kata itu. Faquha. Paham. Dimaklub oleh para muhaddisun. Berarti kebalikan, orang yang tidak paham agama adalah orang yang Allah inginkan keburukan. Terbalik. Karena hadis tersebut ada yang namanya maklub. Maknanya dibalik. Makna awalnya, siapa orang yang Allah inginkan kebaikan, Allah berikan dia paham terhadap hukum agamanya. Hukum agama Islam. Maka dibalik oleh ulama, kalau begitu siapa orang yang Allah inginkan keburukan, Allah berikan dia bodoh terhadap hukum agama Islam. Namanya bab maklub. Bab maklub. Membalikan makna dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para fuqaha mengatakan disunnahkan membaca doa yang datang dari para salaf. Nah, doa tersebut disusun oleh para ulama salaf. Bukan dari Nabi kita Muhammad SAW. Namun isi doanya itu adalah isi doa yang diambil dari berbagai doanya Nabi Muhammad SAW. Isi doanya, doa yang ada di dalam Al-Quran dan juga yang ada di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wazadu wa naqasu fiha, bisa dilebihkan doa tersebut, bisa dikurangi. Fal mutahassilu mimma qaluhu annahu yaqul ba'da tasmiyah. Nah, di antara doa yang kita baca ketika berwudu yang diajarkan oleh para ulama, para aslafis sholihin. Pertama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Membaca Bismillahirrahmanirrahim. Air kita nyalakan Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tangan ini mengenai air, kita baca doa. Doanya adalah Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Segala puji bagi Allah yang menjadikan air itu suci dan mensucikan. Ini doa disusun oleh para ulama. Tapi isinya baik. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala juga menyebutkan wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Kami turunkan dari langit air yang suci dan mensucikan. Ini sebelum kita mencuci tangan. Kemudian ketika kita berkumur-kumur, tadi doa sebelum cuci tangan ya. Kita cuci tangan. Kalau Imam Ghazali punya doa tentang cuci tangan, tapi Imam Nawawi langsung masuk kepada doa ketika kumur-kumur. Ketika kumur-kumur kita baca doa Allahumma skini min haudi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ka'san la azma'u ba'dahu abada. Ya Allah, berikanlah saya minum. Ketika dia kumur-kumur, dia berdoa, ya Allah, berikanlah saya minum dari telaga Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
satu gelas atau satu tegukan, la azma'u ba'dahu abada, yang saya tidak akan pernah haus selama-lamanya ketika saya meminum air telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari Al-Ju'fi, lahir tahun 194 Hijriah, meninggal 256 Hijriah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, haudi masiratu syahrin, telagaku di akhirat itu dia punya panjang perjalanan 1 bulan. Masiratu syahrin, ma'uhu abyad minal laban, airnya lebih putih dari susu. Warihuhu atyab minal miski, baunya lebih wangi dari minyak kasturi. Wa kizanuhu kan nujumis sama, dan gelas-gelas yang disediakan itu sama seperti bintang di langit, artinya banyak. Man syariba minha fala yadhma abada, siapa yang meminum 1 teguk dari air telaga Kausar, maka dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Jadi doa ketika kumur-kumur meminta agar ini air kalau boleh nanti juga kita minum di surga. Maknanya begitu. Karena yang dapat minuman dari telaga Nabi pasti ahli jannah, pasti penghuni surga. Kemudian yang berikutnya, setelah kita kumur-kumur, hidung. Jadi kumur-kumur ada 2 cara. Tadi jangan lupa niat ya. Niat itu wajib. Ketika mau cuci muka nanti baru niat. Niat Ibnu Hajar mengajarkan bisa 2 kali. Niat ketika sebelum wudu dia mau cuci tangan, dia sudah niat dan dapat sunnah. Nanti sampai di muka niat lagi. Itu pendapatnya Ibnu Hajar Al-Haythami. Nah, ketika cara kumur-kumur, jangan menggunakan tangan kiri atau 2 tangan. Jangan. Kotor, ini buat cebok. Pakai 1 tangan untuk kumur-kumur. Di dalam perspektif tasawuf, tangan ini kan kotor, kiri. Kalau kita masukkan sering berwudu menggunakan tangan kiri, air yang masuk ke tangan kita kemudian kita masukkan ke mulut, maka dia bisa mematikan hati. Karena air tersebut sudah tercemari dengan kotoran yang menempel di tangan kita, tangan kiri. Makanya ketika kumur-kumur, tangan kanan. Nanti kalau muka baru pakai dua tangan. Karena kalau kumur-kumur ini kita khawatir ada air yang masuk, air yang tertelan. Memang walaupun para ulama ahli fikih tidak melarang, tapi dari perspektif tasawuf mereka melarang. Itu cara. Cara berkumur-kumur ada 2 cara. Bisa dipisah dengan hidung 3 kali. Seperti biasa kumur-kumur 3 kali. Bisa juga digabung dengan hidung sekaligus. Bisa. Nah, cara berwudu ketika kita membersihkan hidung ada 2 cara. Al-istinsyak sama al-istinthar. Al-istinsyak menghirup air, tapi jangan terlalu dalam, ya. Jangan sampai di ujung, setengah saja. Namanya al-istinsyak. Sudah sampai di sini dikeluarkan. Namanya al-istinthar, keluarkan 3 kali. Di saat kita memasukkan air ke hidung, doa yang diajarkan oleh para ulama, yaitu kita membaca doa, Allahumma la tahrimni raihata na'imika wa jannatik. Ya Allah, jangan kau haramkan hidung ini mencium aroma wangi kenikmatanmu dan aroma wangi surgamu. Ya, baca itu doa. Siapa tahu dari doa itu Allah ijabah. Itu doa ketika hidung. Kemudian berikutnya
wajah. Baca doanya, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuhun wa taswadu wujuh. Ya Allah, putihkanlah wajahku di hari Engkau putihkan wajah-wajah kekasihmu, dan di hari Engkau hitamkan wajah-wajah musuhmu. Itu ketika mencuci wajah kita. Jadi wajah ini di hari kiamat bercahaya, apalagi yang sering wudu, sering sholat. Itu nanti Nabi kenal kita dari cahaya wajah kita, dari cahaya anggota tubuh yang terkena air wudu. Di dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi SAW bersabda, Inna ummati yud'auna yawmal qiyamah gurran muhajjalain min atharil wudu. Sesungguhnya umatku di hari kiamat akan dipanggil, dan mereka itu bercahaya, anggota tubuh wudunya bercahaya, wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya. Faman istata'a minkum ayyutila gurratahu falyaf'al, kata Nabi. Maka siapa di antara kalian yang mampu atau ingin membuat anggota tubuhnya lebih bercahaya, maka ketika berwudu lebihkan air di anggota wudu tersebut. Kayaknya di sini kita lebihkan ke sini. Mata kaki kita lebihkan ke atas mata kaki, asal aurat tidak terbuka sampai ke lutut berdosa, karena lutut aurat laki-laki. Lebihkan. Kepala juga kita lebihkan, sampai ada athar mengajarkan juga leher juga diusap. Kenapa? Agar ini nanti bercahaya di hari kiamat. Jadi dengan air wudu itu membuat kita dikenali Nabi Muhammad SAW. Kemudian dengan sujud, makna sujud banyak sholat, itu juga menampakkan cahaya di hari kiamat. Qala Allah Subhanahu wa taala, Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu. Nabi Muhammad utusan Allah, walladzina ma'ahu, dan orang yang bersamanya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Asyidda'u 'alal kuffar, keras, tegas kepada orang kafir, Sayyidina Umar. Ruhama'u bainahum, kasih sayang sesama mereka, Sayyidina Utsman bin Affan. Tarahum ruk'an sujjada, kau melihat mereka selalu ruku, selalu sujud, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yabtaguna fadlan, yabtaguna min fadlillah, dia mencari fadlan, yabtaguna fadlan, mencari karunia, waridwan, dan keridhaan Allah. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, tanda di wajah mereka bercahaya. Dalam tafsir disebutkan wajah bercahaya karena ada bekas-bekas sujud. Dzalika mathaluhum fi Taurat wa mathaluhum fil Injil, sebagaimana yang telah disifati di dalam kitab Taurat dan juga dalam kitab Injil. Itu bercahaya. Kemudian mencuci tangan. Maka doa yang dibaca adalah Allahumma a'tini kitabi biyamini, Allahumma la tu'tini kitabi bishimali. Ya Allah, berikanlah kitab dari tanganku, jangan kau berikan kepadaku kitab dari tangan kiriku. Karena kalau tangan kanan selamat, ashabul yamin, tangan kiri celaka, ashabus simal. Fa amma man u'tiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Adapun orang yang diberikan kitab di akhirat dengan tangan kanannya, maka dia dihisab dengan hisab yang ringan. Kalau dalam kitab Al-Ghazali ditambah wahasibni hisaban yasira, dan hisablah saya dengan hisab yang ringan. Itu diganti dengan wa adkhilni jannata bighairi hisab, masukkan saya tanpa hisab. Jangan minta dihisab, jangan minta dihitung. Dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi mengatakan orang yang dihisab itu orang yang celaka. Man husiba udziba, siapa yang dihisab diazab. Jadi kalau doa minta, jangan minta dihisab, tapi minta masuk surga tanpa hisab. Allahumma
adkhilni jannata bighairi hisab. Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga tanpa hisab. Kemudian doa yang dibaca ketika kita mengusap kepala. Allahumma harrim sya'ri wa bashari 'alan nar wa azillini tahta zilli arsyik yauma la zillu lauma yadhilla illa dhilluk. Ya Allah, haramkanlah rambutku dan kulit kepalaku dari api neraka, dan naungilah aku di bawah naungan arsy-Mu di hari kiamat, hari yang tiada naungan kecuali naungan-Mu. Itu ketika kita mengusap kepala kita. Karena nanti di hari kiamat yang bicara bukan hanya tangan, bukan hanya kaki. Di surat Yasin Allah Ta'ala berfirman, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di hari kiamat kami kunci mulut-mulut mereka. Yang berbicara tangan. Dan yang menjadi saksi kaki mereka dengan apa yang dahulu mereka lakukan. Ternyata di ayat yang lain, kulit kita juga menjadi saksi. Kulit. Qalu lijuludina. Mereka berkata kepada kulit-kulit mereka. Qalu lijuludina. Bagaimana nih kulit? Lima syahidtum alaina. Bagaimana kalian bisa jadi saksi, wahai kulit? Kenapa kalian bisa bicara? Qalu, kulit berbicara. Antaqana Allah. Antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Allah yang mengizinkan saya bisa berbicara, kata kulit. Sebagaimana Allah mampu membuat makhluk yang lainnya bisa berbicara. Wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Dia Allah yang menciptakan kalian. Pertama kali kalian diciptakan dan kepadanya kalian akan kembali. Jadi kulit berbicara. Nauzubillah min dzalik. Ini jadi saksi. Jadi kita ini hidup, ada kamera nih, CCTV di tubuh kita. Kalau dalam tafsirnya Al-Raghib Asbahani mengatakan makna kulit di situ adalah furujihim. Furujihim. Mohon maaf, kemaluan bicara. Yang pernah zina tapi tidak bertobat, yaumil qiyamah kemaluan jadi saksi, bicara. Saya pernah berzina. Di sini. Itu tafsir, judulnya Mu'jam Mufradati Al-Fadil Quran. Kosakata bahasa Al-Quran, disusun oleh Ar-Raghib Al-Asbahani, meninggal tahun 502 Hijriah. Jadi kata kulit di situ boleh tafsirkan kemaluan. Kemudian yang berikutnya, mencuci telinga. Mashul uzunain. Baca doa, Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikanlah saya termasuk orang-orang yang mendengar kebaikan lalu mengikuti kebaikan tersebut. Artinya jangan hanya dengar apa yang disampaikan lewat Al-Quran, hadis Nabi Muhammad, lewat para ulama. Yang baik itu kita dengar, tapi kita juga berusaha mengamalkan. Kalau tidak, kita termasuk seperti hewan ternak. Allah sebutkan hewan ternak. Laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Allah katakan kami akan penuhi neraka jahanam diisi oleh bangsa jin dan manusia. Mereka ini kenapa bisa penuh dalam neraka? Karena sudah dikasih hati dan akal tidak digunakan berpikir untuk mengarahkan kepada kebaikan. Punya mata tidak digunakan melihat hal-hal yang baik. Punya telinga tidak mau mendengar kebaikan dan tidak mau mengamalkan kebaikan yang ia dengar. Maka mereka itu seperti hewan ternak, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan lebih sesat dari hewan ternak. Mereka adalah orang-orang yang ghafilun, orang-orang yang lalai. Terakhir, mencuci kaki. Ketika mencuci kaki, doa yang dibaca adalah Allahumma tsabbit qadamayya 'ala sirat. Ya Allah, kokohkan
kedua telapak kakiku di atas jembatan Sirat. Luar biasa doa yang sangat penting. Seluruhnya mulai dari awal sampai akhir. Cara amalan agar kaki kita ini kokoh di jembatan Sirat ketika menyeberangi, yaitu ikut terlibat dalam kegiatan dakwah dan dalam kegiatan menghidupkan ajaran Islam. Lewat dakwah, hadir pengajian, dan seterusnya. Membantu pesantren-pesantren, anaknya dimasukkan ke pesantren. Segala sesuatu amalan yang menghidupkan syariat Islam, maka mendapatkan fadilah, kakinya akan kokoh ketika menyeberangi jembatan Sirat. Ini pernyataan Imam Qurtubi, seorang ulama tafsir asal Spanyol, Andalusia. Namanya Al-Imam Ahmad bin Muhammad, lahir tahun 600 Hijriah, meninggal 671 Hijriah. Kitab tafsir terkenal, Tafsir Qurtubi. Ketika ayat Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, jika kalian menolong Allah, pasti Allah menolong kalian. Dan Allah kokohkan kaki kalian. Nah, kaki kalian di sini dimaksudkan adalah kaki kita ketika berjalan di jembatan Sirat. Rabbana afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Wahai pencipta kami, tumpahkanlah kepada kami kesabaran dan kokohkanlah kedua telapak kaki kami ketika menyeberangi Sirat, dan bantulah kami menghadapi kaum-kaum yang kafir, yang jahat kepada kami, yang memerangi kami. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqan min ba'di tafarraqan ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syaqi wal mahruma. Allahumma nadzih qulubana an ta'aluki min dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum yuhibbuna subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.